Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus, bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Kutipan ini mengisahkan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi naik Gunung Tabor untuk berdoa di sana. Dalam kisah itu diceritakan bahwa ketika Yesus berdoa di atas Gunung Tabor itu, wajahnya bersinar. Di sana juga hadir Musa dan Elia. Situasi ini membuat para murid kagum, takjub, sehingga Petrus mengatakan bahwa dia begitu damai dan ingin tinggal di atas gunung dengan membuat 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pada akhir kisah itu muncul proklamasi, suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Kalau Minggu Prapaskah yang pertama, kita diajak untuk merenungkan apa yang diwartakan oleh Yesus, yaitu pertobatan dan percaya kepada Injil. Minggu ini kita diajak berfokus kepada identitas Yesus yang mewartakan pertobatan itu. Siapa sebenarnya Yesus yang layak kita dengarkan pewartaannya itu? Peristiwa Gunung Tabor merupakan saat di mana identitas Yesus diproklamasikan, dinyatakan. "Inilah putra kesayanganku, putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Mengapa peristiwanya terjadi di atas gunung? Orang pada waktu itu mengakui bahwa langit adalah tempat Tuhan bersemayam. Langit adalah tempat di mana surga berada. Maka ketika orang naik ke atas gunung, dia mendekati surga. Kehadiran Musa dan Elia menjadi gambaran yang menjelaskan, karena Musa mendapatkan loh batu, 10 perintah Allah setelah dia berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Demikian juga Elia berjumpa dengan Tuhan dalam angin sepoi-sepoi di Gunung Horeb. Gunung adalah tempat orang berjumpa dengan Allah. Maka di sanalah Yesus berbicara dengan Bapanya, berbicara dengan Allah yang telah mengutusnya tentang tugas yang harus dia laksanakan. Yesus berdialog dengan Allah. Karena perjumpaannya dengan Allah itu, dia kemudian memancarkan wajah yang bersinar. Bahkan bajunya pun bersinar. Dengan kata lain, Yesus mendapatkan rahmat kebijaksanaan Allah
yang kemudian dia pancarkan melalui seluruh wajahnya, seluruh hidupnya. Wajah yang bercahaya adalah wajah yang menyinarkan keilahian. Sesudah bercakap-cakap dengan Bapaknya tentang apa yang harus dilaksanakan, Yesus berkenan kepada Bapa. Yesus layak didengarkan. Cahayanya layak untuk dipakai menyinari jalan hidup kita masing-masing. Itulah mengapa ada suara dari surga, "Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Mendengarkan Yesus dengan demikian, mendengarkan Allah sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus adalah juga apa yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus dinyatakan sebagai anak yang terkasih. Dia pantas untuk dicontoh. Dia pantas untuk diikuti. Dia pantas untuk didengarkan. Dia akan menyatakan hal-hal yang penting untuk keselamatan umat manusia. Apa yang dia buat, yang dia katakan, pantas untuk diperhatikan sebaik-baiknya. Supaya seperti dia, kita juga akan mendapatkan sinar kebijaksanaan dari Allah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sesudah pengalaman yang menakjubkan itu, para murid dilarang oleh Yesus untuk menceritakan apa yang telah mereka alami sebelum peristiwa kebangkitan terjadi. Nampaknya Yesus ingin agar para murid sungguh-sungguh mendengarkan Dia lebih dahulu sebelum menceritakannya kepada orang lain. Mendengarkan bukan separuh-separuh, tapi secara lengkap. Maka mendengarkan Yesus secara lengkap berarti mengikuti seluruh peristiwa Yesus sampai kepada kebangkitan. Sebab kalau kita hanya mengikuti Yesus sampai disalib saja, maka yang akan kita ingat adalah kesengsaraan. Salib tidak akan punya makna kalau tidak ada kebangkitan. Oleh karena itu, Yesus ingin para murid mendengarkan Dia dengan mata dan telinga sampai akhir. Dan setelah itu, barulah mereka boleh menceritakan siapa Yesus dan mengapa Yesus layak untuk didengar. Bagi kita pada masa Prapaskah ini, kita pun diajak untuk merenungkan bagaimana pengenalanku akan Yesus. Apakah aku mengenal Yesus secara lengkap? Atau masih separuh-separuh? Atau bahkan ada hal-hal yang masih membuat aku ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus, untuk mendengarkan Dia, untuk mengikuti Dia sampai akhir. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk lebih mengolah hidup batin kita dengan mendengarkan dan memahami lebih dalam siapakah Yesus bagiku. Yesus perlu kita dengarkan. Yesus perlu kita cerna dengan segala ajaran-ajarannya, dengan segala teladan-teladannya, supaya kita bukan hanya menghafal 1-2 kata yang diucapkan Yesus, tetapi menghidupi apa yang dihidupi oleh Yesus. Semoga itu semua membantu kita
untuk berwawasan lebih luas, dan berarti kita akan bertobat dengan sungguh. Semoga juga pengenalan akan Yesus membuat kita mampu mewartakan Dia dengan penuh kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.